Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprido Heriatna dari kelas 11 TJKT 3. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Adanya gerakan pembaruan dalam Islam, khususnya pada masa modern, adalah wujud kesadaran umat Islam dari ketertinggalan dari Barat. Padahal pada masa klasik, Islam mengalami zaman keemasan. Di antara gagasan cendekiawan Muslim pada masa tersebut adalah pan-Islamisme yang diagungkan Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Begitu juga di Indonesia, hal itu menjadi inspirasi agar di Indonesia dapat terlepas dari penjajah. Setidaknya sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Pada saat itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Makkah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah belajar dari Mekah, Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Ki Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Banyak haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Selama di Makkah, menurut Delarnoer, mereka memperoleh bacaan-bacaan di tempat-tempat pendidikan agama dan turut serta dalam kehidupan dan usaha-usaha pan-Islamisme. Di antara perang yang dimotori ulama melawan penjajah Belanda adalah Perang Padri di Minangkabau 1821 sampai 1837 Masehi, Perang Diponegoro di Jawa 1825 sampai 1830 Masehi, Perang Banjar di Kalimantan 1854 sampai 1864 Masehi, Perang Jambi 1858 sampai 1907 Masehi, Perang Aceh di Aceh 1873 sampai 1904 Masehi, Pemberontakan rakyat di Cilegon, Banten 1888 Masehi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh yang lain adalah berdirinya beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Isyrat Al-Islamiyah, Al-Jamiyah, Al-Wasliyah, Persatuan Islam, Matlaul Anwar, Pergerakan Tarbiyah, Nahdlatul Watan, Al-Khairat, dan organisasi Islam lainnya. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Latar belakang Muhammadiyah memiliki latar belakang yang dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya pada saat Indonesia dijajah koloni Belanda yang telah lama mendapatkan pengaruh budaya Barat. Pada masa itu, keadaan umat Islam di Indonesia juga ditandai dengan perpecahan dan kebingungan teologis. Gerakan-gerakan reformis di dunia Islam seperti Wahabi di Arab Saudi dan Sanusi di Libya memberikan inspirasi bagi pada Muslim Indonesia untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan agama mereka sendiri. Pendiri Muhammadiyah didirikan oleh seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Agustus 1912 di Yogyakarta. Tujuan dan prinsip Muhammadiyah dibentuk dengan tujuan untuk mengajarkan Islam yang bersifat moderat, mendorong pendidikan Islam yang berkualitas, dan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Muslim. Aktivitas dan program Muhammadiyah melakukan berbagai aktivitas dalam mewujudkan tujuan dan prinsipnya. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam yang memberikan pendidikan yang berkualitas. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Para ulama pesantren Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja mendirikan Jamiyah atau organisasi NU di kediaman Kiai Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Sebelumnya, Ki Haji Wahab Hasbullah juga pernah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul
Waton atau kebangkitan tanah air pada 1916. Kemudian juga mendirikan Nahdlatul Tajur atau kebangkitan saudagar pada 1819. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.